Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kemarin sudah bahas teknik identifikasi bahaya yang pertama, ya, Preliminary Hazard List dan Preliminary Hazard Analysis (PHA). Nah, hari ini kita akan bahas salah satu teknik lagi yang lebih detail, ya, jauh lebih advance, ya. Mudah-mudahan lebih menarik, ya, Fault Tree Analysis atau FTA. Dari namanya, ya, ada kata fault, ada tree. Fault itu kesalahan, tree itu pohon, ya, pohon. Jadi pohon kesalahan. Kenapa kok dikatakan pohon? Karena dia menganalogikan seperti pohon yang bercabang-cabang, ya. Nah, nanti akan kita lihat yang disebut cabang-cabang di fault tree itu seperti apa. Oke. Nah, di introduction pertama ini, ya, pertama kali FTA itu dikembangkan pada tahun 61, ya, di sebuah lab, Bell Labs namanya. Nah, dia diterapkan di bidang misil, ya, persenjataan, ya. Jadi untuk mengidentifikasi apakah senjatanya itu aman apa tidak, ya, maka dia mengembangkan pertama kali itu fault tree analysis. Oke. Nah, karena dianggap relevan, akhirnya kemudian berkembang, diterapkan juga di aircraft industry, ya, industri pesawat, kemudian di nuclear power plant juga. Nah, sampai sekarang FTA ini juga bisa diaplikasikan di semua industri, ya, karena sangat fleksibel. Oke. Nah, di sini dijelaskan bahwa sekarang itu FTA menjadi metode yang the most popular, ya. Jadi sangat populer, paling populer. Jadi TIB paling populer itu apa? FTA. Jadi kalau misalkan kita bahas FTA, maka tidak hanya orang K3, ya, bukan orang bidang safety saja yang membahas, tapi di bidang-bidang lain, electrical, mechanical, ya, civil itu juga membahas tentang FTA. Oke. Nah, seperti biasa, ya, kita identifikasi FTA ini termasuk tipe apa. Oke. Nah, berdasarkan ini referensi Clifton, ya, Clifton Erickson, dia termasuk SDHAT, System Design Hazard Analysis Type, ya. Ingat, ya, ciri-cirinya. Karena dia SDHAT, maka ciri-cirinya adalah dia sudah ada hubungan antara satu komponen dengan yang lain yang lintas subsistem. Artinya dia sudah ada interaksi, ya, antara satu komponen dengan yang lain, ya. Jadi jauh lebih detail daripada PHA yang sudah kita pelajari. Oke. Nah, kemudian dia termasuk deduktif analisis, ya. Maksudnya deduktif berarti dari umum ke khusus, dari misep ke cause-nya. Jadi nanti kalau kita lihat dari diagram ini, jadi ini ilustrasinya seperti ini. Ini adalah misepnya, ya, kemungkinan misepnya, ya, di paling atas ini. Kemudian kita akan mencari penyebab-penyebabnya yang lebih detail di bawah ini, ya. Nah, maka dia diibaratkan sebagai pohon, ya kan, mirip-mirip dengan pohon, ya, ada cabang-cabangnya. Nah, itulah kenapa dinamakan fault tree analysis. Oke, kita lanjut. Nah, berikut adalah struktur dari FTA, ya. Jadi nanti di FTA itu ada beberapa bagian, ada event, ya, ada gate. Jadi ada event, ada gate. Event itu yang kotak-kotak, kemudian lingkaran seperti ini itu event, ya. Nah, kalau dia letaknya di paling atas, itu artinya dia adalah top event, ya, event yang paling atas. Artinya dia adalah kemungkinan misstep yang atau undesired event yang tidak diinginkan, yang paling atas. Nah, kita cari penyebabnya di bawah. Maka di sini ada event lagi, ada event lagi, ya. Nah, event yang tengah itu namanya intermediate event. Dia adalah input sebenarnya, input dari top event. Jadi kalau dilihat di sini, top event ini mempunyai dua input, A, B, ya. Nah, kemudian intermediate event ini juga punya input lagi, jadi penyebabnya lagi, ya. Di sini namanya basic event, ya, event yang paling bawah. Jadi ada event paling atas, event yang di tengah, ada event yang di bawah atau basic event. Nah, tidak harus 3 layer seperti ini, ya. Bisa jadi intermediate-nya itu 2,
3, 4, dan seterusnya. Jadi misalkan intermediate punya input intermediate lagi, punya input intermediate lagi, sampai terakhir paling bawah namanya basic event. Jadi tidak harus 3 layer, bisa 4 layer, 5 layer sesuai dengan kerumitan sistem. Oke. Antara satu event dengan event di bawahnya, ya, antara event dengan inputnya itu dihubungkan oleh sebuah logika, ya, logika di sini. Maka di sini ada, ya, gate namanya, ya, gate itu adalah yang menghubungkan antara satu event dengan event di bawahnya. Nah, nanti ada macam-macam logika seperti ini, ada yang seperti ini and, ini or. Nah, nanti apa maksud dari and, or, dan seterusnya nanti akan kita bahas di slide selanjutnya. Oke, jadi kira-kira seperti ini struktur dasarnya. Nanti kita akan pelajari lebih detail. Oke, nah tujuannya, ya, tujuan dari FTA sendiri adalah yang pertama mencari root cause, ya. Tadi kan ada kecelakaan, ya, mishap, kemudian dicari penyebab-penyebabnya sampai paling bawah. Nah, itu namanya root cause, akar permasalahan. Nah, itu yang akan kita cari, ya, cari sampai penyebab yang paling bawah. Oke. Nah, karena kita tahu penyebabnya apa, root cause-nya apa, maka ya tujuannya tentunya adalah untuk memprevent, ya, untuk mencegah, ya. Karena kita tahu root cause-nya apa, maka kita ya cegah agar root cause-nya tidak terjadi sehingga kecelakaan tidak terjadi. Oke. Berikutnya adalah mengidentifikasi ini causal factor combination, ya, jadi kombinasi. Dan ini ciri-ciri dan kelebihan dari FTA adalah dia bisa menggambarkan kombinasi antara faktor satu dengan faktor yang lainnya. Jadi kecelakaan itu jarang sekali disebabkan oleh single faktor, dia mesti multifaktor. Nah, antara satu komponen dengan yang lainnya, antara event dengan yang lainnya itu saling berhubungan. Nah, kombinasi dari event-event atau penyebab-penyebab tadi itulah yang menyebabkan kecelakaan atau mishap, ya. Nah, maka FTA sangat cocok, ya, sangat bagus. Kelebihannya dia adalah bisa menggambarkan kombinasi antara satu penyebab dengan penyebab yang lainnya. Oke. Nah, selain itu juga dia bisa dikuantitatifkan. Jadi salah satu yang tipenya bisa dikuantitatifkan adalah FTA, maka nanti dia juga bisa dari kombinasi tadi itu sebagai stimulus untuk kita melakukan perhitungan probabilistik, ya. Jadi nanti PRA, ya, PRA, probabilistic risk assessment. Jadi risk assessment yang kuantitatif. Oke. Ciri-ciri kuantitatif adalah ada probability-nya. Oke. Nah, selanjutnya tentu, ya, kita tujuannya adalah untuk menentukan jalur, ya, atau mekanisme dari kecelakaan tersebut. Oke, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dengan lebih akurat, ya, lebih tepat. Oke. Nah, ini adalah simbol-simbol, ya. Jadi tadi kan ada event, ada gate, ya. Ada event, ada gate. Event itu adalah yang kotak kemudian lingkaran tadi, event itu adalah penyambungnya. Oke, kita akan bahas arti, ya, masing-masing ini, simbol ini. Oke, berikut adalah simbol-simbol dari event, ya. Ada yang kotak seperti ini, ya. Nah, kotak ini namanya not text box, ya. Jadi nanti di dalamnya nanti ada tulisan eventnya apa, misalkan kecelakaannya apa, penyebabnya apa, itu ada di sini semuanya. Nah, event seperti ini itu nanti ada banyak jenisnya. Ada yang seperti ini, namanya primary failure, ya, primary failure, atau biasa juga disebut sebagai basic cause, ya, basic cause. Oke. Nah, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, dan seterusnya, macam-macam. Nah, yang pertama adalah ini, ya, yang pola seperti ini biasanya digunakan untuk top event, kemudian intermediate event. Top event tadi yang event yang paling atas, intermediate itu yang tengah-tengah, ya. Oke, biasanya seperti itu. Nah, untuk yang seperti ini, ya, ada kotak, kemudian di bawahnya ada lingkaran, ya, ada lingkaran seperti ini, maka ini namanya basic cause. Nah, atau primary failure, artinya adalah, atau basic event, ya, artinya adalah event atau penyebab yang sudah paling bawah. Paling bawah itu artinya sudah tidak ada inputnya lagi.
Kenapa kok tidak ada inputnya? Karena dia sudah merupakan dasar ya, root cause. Ini root cause, sudah tidak bisa dicari penyebab yang lebih detail lagi apa, sudah tidak ada. Ya, maka dia adalah basic cause yang paling bawah. Oke. Nah, berikutnya ada secondary failure. Ya, seperti ini. Secondary failure. Nah, artinya adalah sama seperti basic cause sebenarnya. Paling bawah, dia letaknya paling bawah, tidak ada inputnya lagi. Tapi kalau yang atas tadi, yang basic cause itu adalah sudah merupakan root cause karena sudah tidak mungkin dipecah lagi, dicari penyebabnya lagi tidak bisa. Nah, bedanya dengan yang ini adalah biasa disebut sebagai undeveloped ya, undeveloped event. Undeveloped event itu berarti tidak dapat dikembangkan karena mungkin informasinya terbatas ya, atau pengetahuannya masih terbatas dan seterusnya. Maka di sini ada secondary failure atau undeveloped event ya. Nah, kemudian di sini ada normal event ya, normal event artinya adalah dia sebenarnya event normal. Event normal itu artinya ya sebenarnya kondisi normal, misalkan panas ya, misalkan ada reaktor suhunya panas. Nah, suhu panas itu salah satu penyebab terjadinya kecelakaan, tapi dia merupakan normal event. Kenapa? Ya karena reaktor itu secara normal ya prosesnya memang dia disetting panas. Kalau tidak panas maka tidak bisa bereaksi ya. Maka di sini merupakan penyebab tapi dia normal event. Oke. Maka ini nanti tidak ada inputnya juga. Oke. Kemudian ini ada condition ya. Condition. Maksudnya condition adalah kondisi ya. Kondisi yang mensupport terjadinya kecelakaan. Misalkan ya, kondisi kondisi misalkan kebakaran ya, maka salah satu kondisinya adalah kalau misalkan konsentrasi oksigennya mencukupi misalkan ya. Oke, atau misalkan tekanannya mencukupi, nanti ada di sini tuliskan. Nah, berikutnya terakhir adalah ada in, ada out. Ini adalah transfer ya, transfer nanti dia semacam rujukan atau link, hyperlink ya. Jadi misalkan kita nanti bisa membuat beberapa FTA ya, maka nanti untuk menuliskan inputan yang sama nanti kita bisa tidak perlu menuliskan lagi, kita tinggal menuliskan in out seperti ini. Nanti akan kita kasih contohnya. Oke. Berikutnya adalah gate ya, gate. Nah, ini yang perlu Anda cermati ya, gate, karena kalau misalkan gate-nya salah, maka nanti kalkulasi probabilistiknya pasti juga akan salah ya. Nah, perhatikan yang pertama. Pertama adalah AND gate. Jadi yang paling sering digunakan adalah AND OR. Ya, ada AND, ada OR. Simbolnya kalau bisa Anda perhatikan di sini, yang AND itu ini lurus ya, garisnya lurus yang bawah ini. Nah, yang ini garisnya melengkung ya. Nah, bedanya adalah perhatikan G itu adalah top event ya, top event. Kemudian A, B itu adalah inputannya ya, inputannya. Nah, maka di sini G itu disebabkan oleh A dan B ya. Jadi G itu terjadi kalau A dan B terjadi. Makanya disebut sebagai AND gate. Nah, karena dia AND maka syarat untuk G terjadi adalah A dan B terjadi. Kalau misalkan salah satu saja tidak terjadi, maka G tidak mungkin terjadi. Karena ini logik, maka sudah pasti kalau misalkan A saja tidak terjadi, misalkan A terjadi, B enggak terjadi ya, maka G tidak mungkin terjadi. Sebaliknya kalau misalkan A enggak terjadi, B-nya terjadi, maka G tidak mungkin terjadi. Jadi G terjadi kalau dua-duanya itu terjadi. Kalau misalkan inputannya ada 3, A, B, C, atau sampai 4, sampai D, maka kesemuanya A, B, C, D tadi itu harus terjadi. Salah satu saja tidak terjadi, maka G tidak mungkin terjadi. Gate N ya, Gate N. Nah, ini nanti formulasinya untuk kita menghitung probabilistiknya nanti akan kita lakukan di video selanjutnya ya, di next chapter. Oke. Berikutnya adalah OR. Nah, bedanya OR di sini adalah G terjadi kalau misalkan
A atau B terjadi. Nah, artinya di sini tidak harus dua-duanya terjadi. Misalkan A saja terjadi, B tidak terjadi, maka G tetap terjadi. Sebaliknya, kalau misalkan A tidak terjadi, tapi B-nya terjadi, maka G-nya terjadi. Kalau dua-duanya terjadi, ya pasti G tetap terjadi. Ya, G tidak terjadi kalau A dan B-nya itu tidak terjadi. Oke. Jelas ya, itu OR, get OR ya. Nah, kemudian ini ada yang khusus ya, jarang digunakan tapi nggak apa-apa kita bahas. Ada priority N, jadi ini pengembangan dari N. Priority N. The output occur only if all of the input occur together and A must occur before B. Ya, jadi sama seperti tadi, G terjadi kalau A dan B terjadi, tapi A itu harus terjadi terlebih dahulu. Ada sekuensialnya. Kalau misalkan B-nya terjadi terlebih dahulu, maka A-nya nggak terjadi. Gitu ya. Jadi harus berurutan. Kalau misalkan ada 3, maka ya berurutan A dulu, B dulu, C dulu. Ini biasanya untuk sistem ini ya, instrumennya sistem backup dan seterusnya. Ya, pneumatik ya. Itu ada sekuensialnya. Kalau misalkan tidak sekuens, maka G tidak bisa terjadi. Oke. Berikutnya adalah exclusive OR. Ya, pengembangan dari OR. G terjadi kalau A OR B terjadi, salah satu terjadi. Nah, uniknya di sini kalau misalkan A dan B terjadi, G malah nggak terjadi. Ya, beda dengan yang ini tadi ya. Kalau ini kan salah satu tidak terjadi ya masih oke ya. Kalau ini G terjadi kalau A atau B terjadi, tapi kalau misalkan dua-duanya terjadi, G malah nggak terjadi. Itu exclusive OR. Ya, meskipun ini jarang ya, jarang dipakai, tapi untuk yang instrumentasinya itu canggih ya, ada sistem redundannya ya biasanya, nah, maka ini biasanya digunakan. Oke, jadi kita sudah paham ya antara event ya dengan gate. Jadi jangan sampai salah menentukan gate. Kita salah saja OR dengan AND, maka formulasinya akan berbeda, logikanya akan berbeda. Oke, nanti kita akan contohkan. Oke, ini adalah salah satu contoh FTA. Jadi perhatikan di sini, yang paling atas namanya adalah top event ya tadi ya. Top event yang paling atas. Kemudian top event ini ada inputannya, ada penyebabnya. Di bawahnya namanya intermediate. Jadi di sini ada 1 layer, 2 layer, 3 layer dan seterusnya ya. Jadi intermediate. Nah, antara event di atas, di sini top event dengan intermediate event, di bawahnya adalah ini. Ada gate ya, ada logic gate, ada pintunya, ada logika yang penghubungnya ya. Oke, ini penghubung, ini gate juga, gate dan seterusnya. Oke. Nah, maksud dari ini adalah top event disebabkan oleh ini disebabkan oleh ini disebabkan lagi oleh ini disebabkan lagi oleh ini disebabkan oleh paling bawah ya. Nah, paling bawah itu namanya adalah basic cause. Ya, basic cause itu adalah event yang sudah paling bawah atau kita sebut sebagai root cause ya, akar permasalahan yang sudah tidak mungkin dipecah lagi. Oke. Nah, coba kita perhatikan di sini ya. Top eventnya adalah damage to reactor due to high process temperature ya. Jadi masalahnya adalah kerusakan reaktor ya, karena masalah temperatur ya. Temperatur. Oke. Di sini gate-nya adalah N ya. Inputnya ada 3. No flow from delayed system. No flow from delayed system ya. Nanti silakan di googling ya apa itu delayed system. Jadi secara umum delayed system itu adalah, kalau misalkan Anda tahu sprinkler ya. Sprinkler itu ada pipa, ada nozzle. Ketika ada kebakaran ya, maka otomatis dia akan spray. Nah, sama seperti itu delayed system biasanya di reaktor atau di tangki ya, storage tank biasanya ketika suhu panas ya, maka delaynya ini akan jalan sehingga akan spray air ya. Airnya itu digunakan untuk mendinginkan tangki. Itu namanya delayed system. Nanti bisa di googling apa itu delayed system. Oke. Jadi di sini penyebabnya adalah no flow, berarti tidak ada aliran ya. Delayed systemnya tidak mengalir. Itu salah satu penyebabnya. Berikutnya adalah
high temperature in the reactor. Jadi high temperature itu berarti temperatur tinggi pada reaktor. Nah, perhatikan di sini ada simbol seperti ini. Ya, masih ingat ya? Ya, simbolnya ini adalah namanya apa? Normal event ya, normal event. Jadi event yang normal sebenarnya, tapi dia mensupport terjadinya kejadian ini ya. Jadi jangan sampai bingung ya. Kalau yang saya contohkan tadi di PPT tadi kan simbolnya tidak seperti ini ya, tapi maksudnya di sini sama saja ya. Kalau tadi kan begini, sorry, ada kotak seperti ini, kemudian di bawahnya ada ini ya, itu sama. Jadi ini sama, ini sama, ini sama. Atau misalkan basic cause ya, itu kan begini tadi ya, ada kotak kemudian ada di bawahnya, itu sama dengan seperti ini, sama saja ya, sama aja. Jadi tidak ada bedanya. Atau misalkan ini yang tadi ya, undeveloped event. Nah, ini sama dengan langsung seperti ini ya, ini ada tulisannya ya. Nah, itu sama ya, tidak ada bedanya, sama semuanya ya. Jadi nggak usah bingung, simbolnya itu sama. Oke, kita hapus dulu. Oke, jadi itu ya, kalau seperti ini kan ya. Oke, jadi ini namanya adalah normal event. Kan namanya reaktor suhu tinggi kan normal ya, tapi dia mensupport terjadinya kerusakan juga ya. Nah, berikutnya adalah reaktor inlet valve remain open. Jadi reaktor itu ada inlet, ada outlet. Inlet itu adalah masukan, jadi pipa ke tangki reaktor itu namanya inlet. Nah, kalau dari reaktor keluar ya ke sistem yang lain, maka itu outlet, dari keluarannya. Nah, kalau misalkan sudah ada temperatur tinggi, kemudian inletnya itu tetap buka, otomatis kan fluidanya kan terus ngalir ya, terus bertambah, otomatis temperaturnya tambah tinggi ya. Maka tiga-tiganya ini terjadi, maka temperaturnya rusak. Nah, berarti kan di sini gate-nya adalah N ya. Gate-nya adalah N. Kenapa kok N? Karena tadi ya, N adalah kalau semuanya terjadi baru ini terjadi. Salah satu terjadi maka tidak mungkin terjadi. Oke, kita cek ya. Kita cek. Pertama adalah temperatur tinggi. Oke, temperaturnya tinggi. Tapi kalau misalkan salah satu saja event tidak terjadi, contoh misalkan ininya tidak terjadi. Ya, dilasnya artinya kalau tidak terjadi berarti dilasnya itu ngalir ya. Berarti ada flow. Jadi dilasnya jalan, otomatis kalau ada temperatur tinggi, reaktornya itu tetap open, tapi kalau misalkan dilasnya jalan, otomatis kan spray dia. Nah, karena dia spray ke tangki, otomatis tangkinya menjadi dingin, ya, maka reaktornya menjadi normal temperaturnya, maka kerusakan tidak terjadi. Oke ya. Jadi salah satu terjadi, maka ini top event tidak akan terjadi. Contoh lagi misalkan temperaturnya tinggi, ya, kemudian tidak ada dilas, ya, dilasnya tidak ngalir. Tapi kalau misalkan reaktornya itu close, ya, inletnya close, maka tidak ada tambahan ini ya, penambahan fluida, ya, maka suhunya kan tidak naik terus, ya, maka suhunya tetap stabil, tidak akan terjadi kerusakan. Ya, maka semuanya harus terjadi. Temperatur tinggi, dilas sistemnya tidak jalan, kemudian reaktor inletnya itu open, maka tiga-tiganya harus jalan. Gitu ya, itu aplikasi dari gate N. Oke, berikutnya kita contohkan lagi ada gate OR ya. Oke, kenapa kok tidak ada aliran di latch? Ya, penyebabnya di sini adalah dua. Gate-nya OR, loss of fire water supply. Berikutnya, maksudnya loss of fire water supply itu berarti apa? Tidak ada supply air. Ya, jadi kalau kita di rumah itu tidak supply air, berarti tandon kita kosong lah, kira-kira begitu ya. Tandonnya kosong, jadi tidak ada supply air. Nah, berikutnya
Deluge system valve does not open. Jadi ada airnya, tapi valve-nya tidak buka. Jadi bisa dibayangkan ya, kalau keran di rumah kita itu tidak buka, nutup, meskipun di tandon ada airnya kan nggak bisa ngalir ya. Oke. Nah, maka di sini gate-nya OR, artinya salah satu saja terjadi, maka ini pasti terjadi. Kita cek ya, tidak ada aliran pada deluge. Kalau misalkan loss of water supply, ya, misalkan supply airnya itu tidak ada, ya, meskipun ini tidak terjadi ya, artinya tidak terjadi berarti deluge-nya buka ya, buka. Jadi deluge-nya meskipun buka, tapi kalau tidak ada sumber air, ya maka tidak ada aliran gitu ya. Sebaliknya, kalau misalkan loss of water supply ya, jadi ini tidak terjadi, jadi ada airnya, tapi kalau valve-nya itu tidak buka ya, maka ini juga akan tidak terjadi ya. Saya ulangi ya, kalau misalkan ini tidak terjadi, artinya ada airnya ya, ada airnya, tapi kalau misalkan ini tidak buka ya, maka percuma ya, airnya tidak akan mengalir, maka tetap ada no flow di sini. Nah, itu ya bedanya antara gate AND dengan gate OR. Nah, yang lain bisa Anda baca sendiri ya, logikanya, biar Anda bisa lebih paham bedanya AND dengan OR. Nah, di sini ada segitiga seperti ini. Nah, di sini ada segitiga seperti ini. Ini artinya adalah tadi ya, gate transfer. Ya, gate transfer. Jadi maksudnya ini apa? Di sini adalah alarm fail to alert operator. Penyebabnya di sini ada segitiga seperti ini. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini ada segitiga, alarm fail to alert operator. Ternyata disebabkan oleh ini, dua ini. Alarm fail off sama temperature sensor fail ya. Ada dua ini. Artinya apa? Artinya sebenarnya ini ya, alarm fail to alert operator ini disebabkan oleh ini ya, sama, penyebabnya itu sama ini 5 sama 3 ini. Nah, untuk mempersingkat penulisannya, maka boleh disingkat seperti ini. Ada ini, artinya ini adalah ini ngerujuk ke sini ya, ngelink ke sini ya. Jadi untuk menghemat waktu, menghemat kertas gitu ya, maka boleh disingkat seperti ini. Dituliskan juga boleh, tidak masalah ya. Jadi gunanya transfer tadi adalah seperti itu. Oke ya, saya rasa cukup ini. Contohnya cukup bagus. Ini ada di bukunya CCPS ya, bukan di yang Clifton, di CCPS itu, karena contohnya lebih, menurut saya lebih mudah dipahami untuk contoh. Oke, setelah ini kita akan coba ini peragakan ya. Ya, jadi untuk menuliskannya ya bisa pakai manual ya, atau ada beberapa software yang support ya. Contohnya ini, Top Event FTA ini. Ya, kita coba ya. Nanti akan saya kasih link. Nanti saya kasih link di Classroom, silakan bisa di-download ya. Nggak tahu apa semua laptop kompatibel apa tidak, nanti coba saja. Mungkin sekitar menghabiskan RAM sekitar 500 MB mungkin ya. Oke, kita buka dulu. Oke, tampilannya seperti ini ya. Jadi kita bisa buat FTA dari sini. Oke, misalkan ini ya, misalkan ini kita yang kompleks seperti ini saja misalkan, atau bisa yang seperti ini boleh. Oke, misalkan yang ini ya, seperti tadi kita top eventnya misalkan di sini misalkan kebakaran, fire. Oke. Oke, fire. Nah, di sini ada ya,
ada event, ada gate. Jadi kita bisa pilih di sini ya, ada event, ada gate. Jadi kalau misalkan kita ingin menuliskan di sini, di bawahnya ada ada inputnya, maka kita cari di sini. Oke, satu. Kalau misalkan inputnya ada 2, kita klik lagi, nah maka eventnya ada 2. Kalau 3, maka kita klik lagi, maka ada 3 ya. Oke, kita zoom dulu. Oke, seperti ini. Misalkan fire itu disebabkan oleh misalkan ya, kita bisa ganti di sini karena fuel. Oke, ini karena oksigen ya, oksigen. Ini karena yang ketiga apa, panas ya. Oke, maka di sini seperti ini. Fire disebabkan oleh fuel, oksigen, dan heat ya. Nanti ini kita bisa sesuaikan apakah termasuk basic atau yang lain. Oke, nah di sini kita cek di sini ya. Fire itu, kebakaran itu disebabkan oleh fuel, O2 sama heat. Nah, kira-kira gate-nya apa kira-kira? Apakah OR apa AND? Ingat, AND itu kalau tiga-tiganya terjadi, maka fire terjadi. Kalau OR, maka salah satu sudah terjadi, maka terjadi. Oke. Kalau misalkan fuel terjadi, tapi oksigen nggak cukup, ya, maka fire nggak mungkin terjadi. Ya, maka ini pasti bukan OR ya. Pasti harus semuanya terjadi, karena syarat untuk terjadinya api adalah tiga-tiganya harus terjadi, fuel, O2 sama gate-nya harus terjadi. Maka di sini gate-nya salah ya, bukan OR, tapi harus kita ganti menjadi AND. Oke, ya seperti ini ya, seperti ini ya. Oke, nah misalkan ini, misalkan fuel ya, fuel ini kita nah kita ganti. Kalau misalkan ini basic tadi kan berarti sudah root cause ya, sudah tidak bisa dipecah lagi. Maka karena tidak bisa dipecah lagi, berarti ini kalau kita mau kasih cabang lagi nggak bisa, karena ini paling basic. Kalau mau kita cabang lagi, berarti kita harus ganti basicnya menjadi ini ya, conditioning ya. Kalau ini kan normal event, kalau ini kan develop tadi ya. Nah, ini conditioning. Oke, saya ganti seperti ini. Ya, nggak bisa ya. Oke, sorry, salah ya, maksudnya ini harusnya bukan plate ini, harusnya ini tadi itu. Oke, kita delete dulu ya yang ini ya. Oke, kita delete dulu. Nah, ini kita masukkan gate ya, gate di sini. Nah, gate di sini, maka ini bisa. Kalau ini baru bisa kita tambahkan inputnya ya. Oke, kita di adalah fuel ya, namanya fuel. Oke, terus nah kita tambahkan misalkan fuel, bahan bakar itu disebabkan oleh apa ya, kita cari inputnya. Ini basic ya, misalkan di sini bahan bakarnya bisa liquid atau bisa apa, gas ya.
atau bisa solid. Oke, jadi seperti ini. Nah, cek ya, apakah sudah betul ya, gainnya apakah sudah betul ya. Kalau misalkan ada bahan bakarnya itu liquid, apakah bisa terjadi api? Bisa ya, nggak harus ketiga-tiganya ya, salah satu terjadi maka ini terjadi. Nah, ini salah satu contoh ya, salah satu contoh OR ya, get OR, penerapan get OR. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau misalkan sudah bulat-bulat seperti ini, maka ini sudah tidak bisa dikembangkan lagi, gitu ya. Jadi sederhana seperti ini ya. Anda boleh pakai manual, tapi kalau misalkan ada kesalahan akan sulit ya. Jadi lebih baik Anda pakai software ini ya. Softwarenya macam-macam, ada yang versi online, ada yang Anda harus install dan seterusnya. Tapi saya rekomendasikan ini karena nanti bisa kita lakukan juga untuk kalkulasi probability ya. Jadi ini sangat powerful. Oke. Menariknya di sini adalah, perhatikan di sini ya. Ini kan kebakaran terjadi kalau misalkan ada O2, heat sama fuel ya. Jadi rentan terjadi. Nah, tadi di PPT tadi saya jelaskan bahwa salah satu fungsi ya, purpose dari FTA adalah kita ingin menilai ya. Bahasanya itu adalah vulnerability dari sistem. Vulnerability itu adalah kerawanan ya, kerawanan dari sistem. Jadi sistem itu, ada sistem itu yang sangat rentan untuk terjadi kecelakaan, ada yang sulit ya, atau reliable ya. Nah, kalau misalkan kita lihat seperti ini, ada sistem seperti ini, maka kebakaran ini sangat mudah terjadi. Karena kalau sudah ada O2, heat sama fuel terjadi, maka ya pasti terjadi kebakaran gitu ya. Nah, yang dimaksud dengan kita mengevaluasi vulnerability dari sistem di sini adalah, perhatikan di sini. Kalau misalkan ini kita tambahkan ya, misalkan di sini kita tambahkan ini ya, tambahkan, oke. Misalkan kita akan tambahkan detektor ya, detektor. Oke, kita tambah detektor. Artinya apa? Semakin banyak n-nya, tadi kan n-nya cuma 3 ya. Kalau misalkan kita tambahkan satu lagi event dan n, maka kebakaran akan lebih sulit terjadi ya, karena syaratnya menjadi lebih banyak ya. Yang tadi hanya 3-3-nya ini terjadi, maka terjadi fire. Nah, sekarang kalau misalkan O2-nya ada, heat-nya ada, fuel-nya ada, tapi ada detektor ya, maka kebakaran ya bisa dicegah gitu ya, bisa dicegah. Maka kemungkinan terjadinya kebakaran ya semakin kecil. Oke, kita tambah lagi coba. Misalkan kita tambahkan di sini kita tambahkan sprinkler ya, sprinkler. Kita sprinkler ya. Nah, misalkan kita tambah sprinkler, di sini. Oke, nah, maka kebakaran akan lebih sulit terjadi karena syaratnya menjadi lebih banyak ya. Ada O2, heat, fuel, kemudian kalau misalkan detektor, di sini maksudnya adalah detektor fail ya. Eventnya itu detektor fail, bukan detektor saja. Ini detektor fail, artinya file terjadi kalau misalkan ada detektor fail. Oke. Ini juga sama, sprinkler fail. Jadi kalau misalkan fire terjadi, kalau misalkan O2, heat, fuel terjadi dan detektor dan sprinklernya fail, maka kebakaran akan semakin sulit terjadi. Oke, jadi semakin banyak sistem, nah, kita sebut sebagai safety device ya. Nah, safety device itu fungsinya adalah untuk menambah N, artinya menambah reliabilitas dari sistem. Maka ini di sini ditambahkan N-nya semakin banyak. Semakin lebar FTA, maka sistemnya itu semakin bagus, semakin sulit terjadi. Tapi kalau bayangkan kalau misalkan di sini OR ya, banyak OR-nya,
artinya ramping ya, FTA-nya itu ramping, banyak orangnya, maka sistem itu sangat mudah terjadi. Bayangkan kalau di sini or ya, maka di sini terjadi, ini pasti terjadi. Maka sistem tersebut sangat rawan, ya. Nah itu salah satu fungsi yang sangat powerful dari FTA. Jadi FTA bisa menilai apakah sistem itu sudah bagus ya, secara safety-nya apakah masih belum. Oke, nah kalau misalkan belum, maka kita bisa tambahkan safety device. Nah, safety device itu secara logika dia akan menambah ini ya. N-nya semakin lebar, otomatis sistem itu semakin sulit terjadi kebakaran. Oke, ini ya konsep FTA. Nanti silahkan dicoba ya. Nanti saya akan coba ini apa buat skenario-nya di Classroom. Nanti silahkan Anda buat FTA-nya. Oke. Mungkin itu dulu materi kuliah hari ini ya. Nanti next video nanti kita akan belajar tentang quantitative faulty analysis ya. Jadi kita akan menghitung cut set, minimal cut set, dan probability-nya. Oke. Selamat belajar ya. Mudah-mudahan kita selalu sehat di rumah masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.